Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Pak Adiatman Prabowo dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kali ini saya akan membahas tentang wawancara BI. Bagaimana menjalankan proses wawancara BI ini. Nah, kemarin mungkin pokok bahasan hari ini tidak semuanya ya, karena memang sebelumnya teman-teman mahasiswa sudah ada kuliah tamu. Nah, jadi saya ingin mencoba untuk secara teknisnya, kemarin di kuliah tamu sudah sangat banyak teori-teori yang disampaikan tentang BI. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk merangkum karena kemarin sangat banyak dan waktunya sangat terbatas. Saya khawatirnya tidak 100% terserap dengan baik. Nah, saya mencoba untuk menyederhanakan atau uh, bagaimana mahasiswa nanti pada akhirnya bisa menjalankan praktikum ini dengan baik. Nah, langsung saja. Uh, yang pertama tentang yang harus dipahami. Nah, eh, sebelum melakukan apa wawancara BI, hal yang harus dipahami adalah bagaimana teman-teman bisa memahami 4 konsep ini. Yang pertama adalah kompetensi. Kemarin sudah sangat banyak dibahas oleh Mas Wada ya, kuliah tamu kita, dosen tamu kita. Nah, itu sudah dibahas kompetensi itu apa, definisinya apa, atau bahkan sampai ke BI ya. Sebelum kompetensi mungkin ke BI. BI itu apa, kelemahan dan kelebihan. Sepertinya sudah dibahas semua. Jadi nggak perlu saya sampaikan lagi. Saya hanya mengingatkan hal yang harus Anda pahami adalah kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Itu Anda harus paham. Harus Anda pelajari kompetensi, definisi kompetensi itu apa. Berikutnya, yang kedua adalah kamus kompetensi. Di dalam kompetensi itu, kompetensi-kompetensi yang banyak itu di dalamnya ada kamus kompetensi. Nah, kamus kompetensi itu apa? Apa maksudnya kamus kompetensi? Itu silahkan Anda pelajari dulu, Anda baca-baca dulu, Anda cari kamus kompetensi di internet juga sangat banyak. Pokoknya Spencer, pokoknya siapa, yang jelas kamus kompetensi sudah sangat banyak di internet, jadi nggak perlu khawatir. Nanti perlu diadaptasi, perlu disesuaikan dengan kondisi pekerjaan realnya nanti. Jadi tidak 100% bisa digunakan, tetapi mungkin perlu diadaptasi, perlu dirubah, perlu disederhanakan dan seterusnya nanti, karena ini konteksnya masih belajar. Terus yang berikutnya adalah dari kamus kompetensi itu nanti akan terbentuk adalah profil kompetensi jabatan. Nah, profil kompetensi jabatan ini ya, ini nanti yang akan jadikan sebuah tujuan wawancara itu. Jadi nanti kita kira-kira profil kompetensi isinya ya kompetensi-kompetensi yang ada gitu ya. Misalnya profil kompetensi seorang marketing. Nah, kompetensi seorang marketing itu apa? Nah, nanti harus Anda tuliskan. Nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Terus yang perlu dipahami adalah job deskripsi dan job spesifikasi. Ya, setiap pekerjaan itu pasti ada deskripsi pekerjaannya, pasti ada spesifikasi pekerjaannya, itu pasti ada. Nah, itu empat hal ini yang harus Anda pahami ketika Anda nanti akan melakukan wawancara BI. Oke, berikutnya saya langsung saja ke alur BI. Kemarin di dalam materi Pak Suhada di dosen tamu sudah ada sebenarnya ya alur secara detail, tapi saya mencoba untuk menyederhanakan karena untuk konteks praktikum. Apa yang saya jelaskan ini adalah untuk kepentingan pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, Anda nanti akan melalui tahapan demi tahapan yang sudah saya tulis ini. Yang pertama adalah tema rekrutmen, kita sudah tentukan tema BI nanti adalah rekrutmen karyawan gitu ya. Jadi bukan analisa jabatan, bukan promosi jabatan, bukan kesana, tapi yang paling bawah yaitu rekrutmen karyawan, tapi dengan metode BI gitu ya. Terus berikutnya setelah nanti tema rekrutmen, nanti silahkan Anda pilih kira-kira Anda mau rekrutmen apa. Tentukan marketing kah, minimal staff, kalau bisa minimal staff. Staff marketing, staff administrasi, staff HRD, staff yes pokoknya banyak lah ya staff ya, nanti bisa dicari.
posisi staff itu apa saja. Itu minimal. Kalau mau ideal ya supervisor misalnya. Supervisor atau ideal lagi ya apa namanya? Di level direktur, manajer. Kalau mau benar-benar ideal gitu ya. Tapi kita tidak sampai ke sana. Yang jelas minimal kita sarankan adalah staff gitu. Terus setelah Anda sudah menentukan itu, sudah menentukan posisi pekerjaannya apa, di dalam menentukan posisi misalnya Anda sudah menentukan staff marketing misalnya, ya sudah nanti Anda staff marketing itu tugas tanggung jawabnya apa, spesifikasi pekerjaan apa, deskripsi pekerjaannya seperti apa, dari semua itu Anda pelajari dari sekian banyak deskripsi, dari sekian banyak spesifikasi pekerjaan, Anda rumuskan untuk menentukan kompetensi apa yang cocok atau yang bisa atau yang sesuai dengan jenis atau posisi pekerjaan itu. Nah, itu di tahap ke posisi pekerjaan. Tugas Anda adalah mencari kompetensi yang sesuai dengan posisi pekerjaan itu. Nah, setelah Anda menentukan kompetensi, baru Anda membuat kamus kompetensi dari kompetensi-kompetensi yang Anda pilih tadi. Tadi saya jelaskan lagi ya, minimal ada syarat minimalnya kompetensi yang harus ada. Nanti saya jelaskan di berikutnya. Setelah kamus kompetensi jadi, baru Anda membuat guide interview atau guide wawancara menggunakan STAR. Masih ingat STAR kemarin apa? Nah, nanti mungkin ada di materi saya berikutnya atau materi sebelumnya. Mungkin Anda harus menyimak dengan baik. Terus terakhir adalah analisa data. Ini paling terakhir, ini masih jauh ini ya. Setelah Anda praktikum baru berpikir analisa datanya. Terus data itu mau diapakan? Itu diolah seperti apa? Itu baru analisa data. Oke. Nah, saya bahas satu persatu ya alur ini. Yang pertama adalah tema rekrutmen. Kemarin sudah sampaikan bahwa rekrutmen kita adalah temanya adalah rekrutmen. Karakteristik subjeknya yang pertama adalah pernah bekerja minimal 1 tahun. Mengapa kok pernah bekerja minimal 1 tahun? Karena kalau tidak bekerja, individu tidak bekerja, ya mungkin bisa saja Anda melakukan wawancara PI pada individu yang belum bekerja, tetapi sepertinya agak sedikit kesulitan gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, tidak, tapi agak sedikit kesulitan. Oleh karena itu saya pribadi dan tim mensyaratkan minimal pernah bekerja. Walaupun saat ini misalnya tidak bekerja, tapi minimal pernah bekerja 1 tahun. Pekerjaan apa saja yang jelas bekerja. Dia ada pengalaman bekerja. Misalnya teman seorang mahasiswa bekerja di kafe misalnya sebagai penyaji misalnya, ya tidak apa-apa, itu kan bekerja juga. Apapun pekerjaannya, yang jelas minimal pernah 1 tahun bekerja. Itu yang harus menjadi syarat. Yang kedua adalah sedang bekerja posisi minimal staff atau sedang bekerja gitu ya. Atau saat ini sedang bekerja gitu ya, sudah bekerja. Nah, itu juga bagus minimal staff. Mengapa minimal staff? Ya karena memang PI ini lebih cocok digunakan untuk minimal. Sebenarnya staff ini kurang cocok sebenarnya. Yang cocok adalah level sebenarnya di atasnya. Misalnya supervisor, manager tadi ya. Tapi tidak masalah ya, ada juga yang staff dilakukan dengan PI. Terus berikutnya usia itu remaja akhir dan dewasa awal. Ya sekitar itulah gitu ya. Jangan yang masih anak SMA atau mungkin yang sudah sangat lanjut usia, nanti tidak diperkenankan. Terus nanti subjeknya hanya 1. Terus yang nomor 5 ini yang paling penting adalah subjek Anda atau klien Anda nanti benar-benar mau dilakukan wawancara dan tanpa ada paksaan. Karena bisa jadi wawancaranya membutuhkan waktu yang lama. Karena bukan sekedar wawancara yang biasa, karena PIA itu kemarin sudah disampaikan bahwa bisa butuh waktu 30 sampai 1 jam kan gitu. Nah, berikutnya adalah posisi pekerjaan. Nah, posisi pekerjaan sudah saya sampaikan tadi, deskripsi pekerjaan ini ya. Kalau ini posisi pekerjaan minimal staff, idealnya supervisor ke atas. Tadi sudah ya, ini dari posisi pekerjaan. Nanti di dalam tahap ini sudah saya singgung tadi sedikit. Yang Anda harus lakukan adalah bagaimana Anda mengumpulkan data ini. Spesifikasi pekerjaannya apa, deskripsi pekerjaannya apa. Nah, itu Anda harus mengumpulkan itu. Dari situ nanti Anda membuat kompetensi apa yang akan Anda
akan ada asesmen nanti. Nah, di dalam kompetensi ini tadi ini yang belum saya jelaskan, harus mengungkap minimal aspek kognitif, sikap kerja dan kepribadian. Ini minimal aspek-aspek ini harus ada. Di dalam aspek ini nanti di bawahnya ada sub aspek bisa jadi. Jadi di dalam kognitif ada 3 kompetensi misalnya. Di dalam sikap kerja ada 4 kompetensi. Di dalam kepribadian bisa jadi ada 3 kompetensi misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus Anda buat nanti di dalam menentukan kompetensi. Kalau sudah ketemu kompetensinya ini, sudah lolos ini atau sudah ACC ini, jadi pertama kan ini ya, ini terus membuat ini ACC, baru Anda membuat kamus kompetensi. Kamus kompetensi kamus kompetensi ACC, baru Anda nanti membuat guide interview. Nah, kamus kompetensi nanti di dalam sudah ketemu kompetensinya, Anda berikutnya adalah membuat kamus kompetensi ini. Nanti cari di internet referensinya, terus skornya juga dilihat seperti apa, nanti bisa dipelajari nanti terkait dengan itu. Nah, nanti bisa saya bahas secara khusus bagaimana membuat kamus kompetensi, karena ini sangat rumit sekali. Jadi ini perlu ada penjelasan yang sangat panjang. Hari ini saya menjelaskan itu alurnya, biar Anda tidak bingung memulainya dari mana gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah, nah ini contohnya ya, contoh dari kamus kompetensi. Ini satu kompetensi saja. Nah, satu kompetensi ini kebetulan kompetensinya adalah pemecahan masalah. Ini ada definisinya, ya nggak kelihatan ya. Di sini ada definisinya, kemampuan untuk mengidentifikasi anak dan menganalisa serta mengembangkan alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi. Itu definisinya. Nah, baru dari definisinya itu di breakdown untuk menjadi nilai-nilai. Ini nilai level 1, level 2, level 3, level 4 misalnya. Nah, di dalam level ini ada gambaran gambaran perilaku individu atau perilaku kompetensi itu. Ketika pada level 1 orang itu kayak apa sih pada konteks pemecahan masalah. Pada level 4 kira-kira seperti apa sih? Nah, di sini sudah bisa digambarkan ini mudah sekali kalau kita lihat. Ini saya mengambil dari punyanya Pak Suhaja kemarin. Nah, level 1, ketika orang level 1 itu mampu mengidentifikasi masalah, jadi mampu mengidentifikasi saja. Level 2, tidak hanya mengidentifikasi, tapi dia juga mampu menganalisa, menghubungkan sebab akibatnya. Terus yang ketiga, kalau level 3, dia sudah bisa menyimpulkan masalahnya. Artinya, oke, masalahnya ini. Tidak hanya analisis saja, tapi sudah keputusan di situ. Nah, pada level 4, tidak hanya keputusan saja, tapi sudah bisa menentukan kira-kira apa yang mau dilakukan. Nah, inilah nanti yang akan Anda buat di dalam kamus kompetensi. Kasarannya ketika Anda nanti mau melakukan asesmen, orang yang Anda lakukan asesmen dalam konteks kompetensi pemecahan masalah, kira-kira berada pada level mana? Semoga Anda juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi misalnya saya mau melamar, kalau saya sedang melakukan rekrutmen, kebetulan saya diwawancara menggunakan PI. Nah, kompetensi pemecahan masalah saya itu pada posisi mana? Posisi 3 kah? Posisi 4 kah? Posisi 2 kah? Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu wawancara PI nanti. Ini masih satu kompetensi. Bayangkan kalau ada 10 kompetensi, berarti Anda harus wawancara. Anda bayangkan sendiri aja lah gitu ya. Nah, satu kompetensi ini bisa jadi membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan bahwa kira-kira calon karyawan itu atau karyawan itu sebenarnya sudah posisi yang mana? Apakah di level ini atau bahkan di level ini? Itu yang perlu dipahami. Semoga Anda bisa memahami apa hubungannya kamus kompetensi ini dengan wawancara atau dengan proses wawancara yang akan Anda lakukan nanti. Terus berikutnya adalah ini merancang guide wawancara. Yaitu tadi STAR ini nanti ini yang akan dijadikan proses wawancara nanti. Ya tentunya di dalam ini nanti STAR-nya bagaimana ini nanti untuk mengungkap tadi kompetensi yang ada tadi. Oke, itu saja materi yang saya buat. Nanti kita lanjutkan di diskusi pertemuan berikutnya. Ini analisa data masih coming soon saja karena memang ini masih lama dan ini masih bisa saya jelaskan setelah praktikum aja. Yang penting segera membuat kompetensi apa yang Anda menentukan dulu kira-kira Anda mau rekrutmen karyawan apa, posisi apa,
Setelah itu Anda tentukan kompetensinya. Setelah Anda tentukan kompetensinya, baru kita membuat. Ini yang paling dalam waktu dekat. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.